Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma 'alaina illa balaghul mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang masalah-masalah kesehatan. Karena bagi kita kesehatan ini sangatlah berharga. Sangat-sangat penting kita untuk mengetahui tentang masalah-masalah yang berlaku, masalah-masalah yang terjadi dengan kesehatan. Banyak sekali informasi yang boleh kita dapat di dalam website ya. Jadi dengan hanya ujung jari kita bisa melihat informasi-informasi yang ada. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang symptoms of heart and blood vessel disorder. Jadi gejala-gejala gangguan atau penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi gangguan-gangguan atau penyakit yang berlaku pada jantung dan pembuluh darah. Simptom ya, atau gejala-gejala yang atau simptom ya, atau gejala pada gangguan jantung dan pembuluh darah ini kita bagi nanti pada 3 bagian ya, kontennya ada 3. Yang pertama overview ya, gambaran umum overview of heart and blood vessel symptom ya. Gambaran umum gejala jantung dan pembuluh darah. Yang kedua symptom of a heart disorder. Jadi yang kedua gejala-gejala gangguan jantung. Yang ketiga symptoms of peripheral blood vessel disorder ya. Gejala-gejala gangguan pada pembuluh darah kecil. Jadi ada 3 konten yang insya Allah akan kita bincangkan. Selanjutnya kita lihat overview ya, gambaran umum gejala-gejala jantung dan pembuluh darah. Jadi gejala atau gangguan jantung ya. Jadi disorder that affect the heart or blood vessel called cardiovascular disorder. Jadi gangguan yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah ini biasanya disebut dengan gangguan kardiovaskular ya. Jadi gangguan kardiovaskuler ya. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Cardiovascular disorder ini biasanya dibagi kepada 2 ya. Cardiovascular disorder are usually divided into heart and cardiac disorder. Jadi biasanya gangguan atau penyakit kardiovaskular ini dibagi kepada 2 kelompok. Kelompok yang pertama heart cardiac disorder, gangguan jantung. Gangguan jantung ini mempengaruhi jantung itu sendiri ya. Kemudian kita lihat ada bagian-bagian jantung yang akan juga dipengaruhi seperti katup jantung, valve ya. Dan pembuluh darah yang ada pada jantung yang mensuplai atau memasok otot jantung ya. Nah ini disebut dengan coronary arteri koroner. Selanjutnya
Yang kedua, gangguan kardiovaskular ini ya. Yang kedua adalah gangguan pada peripheral blood vessel, ya, pembuluh darah perifer. Ini biasanya akan mempengaruhi pembuluh darah ya yang ada pada tangan, pada kaki, pada terang ini batang tubuh, pada badan. Ya. Kecuali tadi pembuluh darah yang mensuplai jantung, itu masuk kepada jantung sendiri ya, karena daripada jantung jadi masuk kepada heart disorder. Nah yang di luar pembuluh darah yang ada di luar jantung, nah ini disebut perifer. Selanjutnya disorder that affect the gangguan-gangguan yang mempengaruhi pembuluh darah yang mensuplai otak ya. And disorder that affect the blood vessel supplying the brain ya. Jadi gangguan yang mempengaruhi pembuluh darah yang mensuplai otak. Jadi pada otak ya ada pembuluh darah. Otak ini banyak pembuluh darah. Jadi kalau ada gangguan yang mempengaruhi otak ini disebut cerebrovascular disorder ya. Gangguan cerebrovaskuler. Nah ini kalau ada gangguan pada pembuluh darah otak ini misalkan pecah atau apa gitu ya. Terjadi sklerosis di sana. Nah, ini akan terjadi gejala seperti stroke. Tergantung dari pembuluh darah yang dipengaruhi, maka ada gejala pada bagian-bagian badan tertentu. Ya. Jadi selanjutnya tidak ada gejala tunggal yang menunjukkan adanya kelainan jantung, tetapi mungkin gejala tertentu menunjukkan kemungkinan tersebut. Dan beberapa gejala mungkin bersama-sama dapat membuat diagnosis yang hampir pasti. Tidak ada yang pasti 100%, tapi hampir pasti. Kemungkinan itu akan menjadi lebih besar. Pastikan Allah ya. Kita ini manusia ya. Hanya menduga God. Nah, kemungkinan itu akan menjadi lebih besar ya. Jadi sekali lagi tidak ada gejala tunggal yang boleh menunjukkan adanya kelainan jantung, tetapi gejala tertentu mungkin menunjukkan gangguan tersebut. Mungkin juga ada beberapa gejala yang bersama-sama berlaku atau terjadi dan dapat membuat diagnosis yang hampir pasti. Di dokter biasanya mengidentifikasi ya gejala-gejala dengan interview. Jadi dokternya akan menanyakan ya. Kecuali dokter hewan kali ya. Kalau dokter hewan nggak tanya sama hewan, tapi tanya sama orangnya ya. Kalau dokter manusia akan tanya kepada pasien ya. Pasien akan ditanya, interview. Jadi orang yang sakit nih, pasien akan ditanya sama dokternya untuk mengidentifikasi gejala-gejala ya, yang berlaku pada orang tersebut dan akan membuat diagnosis. Ya. Nah ini interview ini ya, untuk mendapatkan medical story ya, sejarah kesehatan dia ya. Ditanyalah gejala apa yang muncul, apa ada sakit dasar dan lain sebagainya. Kemudian setelah bertanya itu dokter akan membuat diuji dengan physical examination. Ditengoklah pemeriksaan badan ya. Lakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan badan pasien ya. Jadi seringkali prosedur diagnostik dilakukan untuk memastikan diagnosis. Jadi untuk konfirmasi diagnosis yang dibuat oleh dokter juga akan melakukan prosedur diagnostik, prosedur lab. Namun terkadang gangguan jantung meski serius tidak menimbulkan gejala hingga mencapai stadium lanjut. Jadi kadang-kadang kita lihat kita dengar
nggak ada gejala, tiba-tiba stroke ya. Seperti itulah ya. Jadi nggak ada gejala, nggak ada simptom yang bisa diketahui. Tapi ternyata penyakit jantungnya itu serius. Tiba-tiba sudah stadium lanjut ya, sudah stadium yang tinggi ya. Jadi dengan demikian pemeriksaan kesehatan yang rutin ya, jadi rutin health check up ya, atau mengunjungi dokter, terutama bagi orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas ya. Kalau merasa sering ada gangguan yang berlaku pada kesehatannya, ya langkah baiknya dia mendatangi dokter. Carilah dokter yang berpengalaman ya, jangan dokter-dokter yang mengaku-ngaku dokter ahli spesialis daripada ilmunya pun tak ada ya. Kadang-kadang inilah kita manusia ini janganlah kita menipu orang ya. Jadi kalau jadi dokter, jadilah dokter yang betul-betul dan benar bekerja demi Allah, jangan menipu orang, makan dengan hasil menipu orang, makan dari barang haram ya. Naudzubillah. Kita sebagai muslim mukmin jujurlah ya, jangan menipu pasien. Jadi sebagai orang-orang muslim dan beriman ya, muslim mukmin, beradablah. Kalau kita jadi dokter atau menjadi apapun profesi kita, berlakulah dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan makan dari barang yang haram. Ini ada adab makan. Ya, insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan menjaga dengan adab makan. Salah satunya makanlah dari barang yang halal. Jadi datanglah ke hospital ya, atau dokter ya, yang memang betul-betul ahlinya ya, untuk pemeriksaan kesehatan rutin ya. Ini bagi orang yang sudah berumur ya. Kalau dia sering mengalami gangguan, nyeri dada, sering letih, ya, lelah, sudah capek ya, carilah dokter atau hospital untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Saya lebih menetapkan mungkin ada kelainan jantung atau tidak ya. Atau untuk mengetahui kelainan jantung yang tidak menimbulkan gejala. Terkadang dokter melakukan prosedur untuk melihat kelainan jantung bahkan ketika tidak ada buktinya. Jadi nggak mudah ya untuk membuat diagnosis. Selanjutnya kita lihat gejala-gejala gangguan jantung ya. Yang pertama adalah symptoms of a heart disorder. Jadi gejala-gejala yang mungkin berlaku pada gangguan jantung ya. Yang pertama adalah certain types of pain. Jadi ada sakit atau nyeri ya, nyeri tertentu. Jadi ada jenis nyeri tertentu seperti sakit dada atau nyeri dadanya, terutama sebelah kiri ya. Jadi sering nyeri dada. Selanjutnya tak napas ya, tak napas, napasnya terengah-engah, apalagi kalau naik tangga ya. Naik tangga mudah tak napas jadinya. Kemudian batik kelelahan, mudah lelah gitu. Naik tangga aja sekejap, bentar aja sudah letih, jalan aja sebentar sudah letih. Dan adanya palpitasi ya, palpitasi ini sadar ya, kita ini sadar adanya detak jantung yang lambat ya, detak jantung lambat atau detak jantung itu cepat ya, atau bahkan tidak teratur ya, sering berdebar-debar gitu. Tapi kalau terkejut ya, tiba-tiba jantungnya udah gak karuan ya, jantungnya tidak teratur ya. Kemudian sering pusing ya. Ini hanya gejala-gejala tapi belum tentu menunjukkan ini gejala gangguan jantung, karena satu gejala ini mungkin penyebabnya banyak, bukan hanya gangguan atau penyakit jantung. Ini hanya berupa gejala dan perlu dilakukan diagnosis ya, diagnosa, dan bawalah ke dokter yang pakar ya, dokter ahli.
pusing ya, jadi pusing, merasa pusing, sering pusing ya, pusing saat berdiri ya, terutama dari jongkok ya, dari duduk atau jongkok berdiri. Nah ini pusing ya, pusing dia saat berdiri ya, dari duduk berdiri pusing dia, mau jatuh gitu ya. Jadi ini hati-hati ya, kalau orang sering mengalami seperti ini jangan segera berdiri ya, apalagi kalau berdiri langsung jalan. Jadi perlahan-lahan berdiri, kemudian diam dulu sekejap berdiri ya, kemudian kalau juga pusingnya agak hilang, dan lebih bagus pegangan ya, ada pegang meja atau dinding atau apa gitu, apalagi kawan atau anak atau siapapun pegangan ya, supaya tidak jatuh. Karena kalau jatuh bahaya, bukan hanya penyakitnya tapi ada penyakit tambahan. Kemudian setelah makan ini juga pusing, jadi ada hipotensi postprandial. Jadi tekanan darah itu rendah kalau setelah makan ya. Kenapa? Karena darah akan turun ke lambung. Jadi darah di kepala berkurang, jadi mudah pusing ya. Ada postprandial hypotension. Jadi hipotensi setelah makan. Kemudian boleh pingsan ya, pingsan. Gejala selanjutnya bengkak. Nah, ini bengkak ini berlaku umumnya pada kaki ya. Kaki, pergelangan kaki dan telapak kaki ya. Telapak kaki, pokoknya dari mata kaki ke bawah, bukit. Ankle itu dekat mata kaki, dia bengkak ya. Lagi ini mulai dari paha ya, pahanya boleh bengkak, betisnya boleh bengkak, ankle-nya bengkak, ke bawah, dari bawah mata kaki ke bawah itu bengkak. Nah ini gejala-gejala gangguan jantung. Tapi gejala-gejala ini belum tentu menunjukkan adanya gangguan jantung. Jadi ini hanya gejala, namanya gejala itu perlu konfirmasi ya. Perlu adanya pemeriksaan. Jadi jangan tergesa-gesa atau jangan terburu-buru mengatakan penyakit jantung ini. Tidak, perlu pemeriksaan dulu ya. Jadi kalau Anda pergi atau kita pergi ke dokter, nanti dokter akan melakukan tadi sudah kita sebutkan. Dokter akan bertanya dulu medical history, tanya dulu apa keluhan ya, apa gejala yang mungkin dialami ya. Jadi dokter akan melihat sign and symptom, tanda-tanda dan gejala. Tandanya dari ada bengkak, simptomnya mungkin berdiri, mudah pusing ya, kemudian kadang-kadang pingsan gitu, kadang-kadang jantung ini nggak teratur ya. Jadi gejala-gejala ini belum tentu menunjukkan adanya gangguan jantung, jadi perlu konfirmasi dengan pemeriksaan dokter ya. Tapi juga misalnya nyeri dada ini banyak penyebabnya, bukan hanya gangguan jantung ya. Mungkin disebabkan oleh gangguan paru-paru ya, atau pencernaan ya, jadi bukan karena hanya gangguan jantung. Sesak napas ini seringkali disebabkan oleh gangguan pada paru-paru. Macam penyakit paru-paru ini bukan satu juga ya, banyak. Jadi perlu pemeriksaan. Ini satu kelelahan ya, fatigue. Kelelahan ini juga dapat disebabkan oleh bermacam-macam gangguan. Selanjutnya kita lihat simptom dari gangguan pembuluh darah perifer ya, symptoms of peripheral blood vessel disorder. Jadi gejala-gejala gangguan yang berlaku pada pembuluh darah perifer. Nah, ini biasanya yang pertama adalah nyeri pada pensinyling ya. Nyeri pada anggota badan ya, limb ini biasanya kaki ya, ya, pensinyling, jadi kaki itu nyeri, sering nyeri kakinya. Tak di paha, dari betis, dari dekat
pergelangan kaki, telapak kakinya ya. Pokoknya nyeri pada kaki lah karena dia lebih mudah terpengaruh karena dia letaknya di bawah, terutama kalau sering berdiri. Kemudian muscle cramp, ototnya sering kram keras gitu ya. Ini hanya simptom ya. Kemudian kelelahan otot. Udah ya. cepet banget kamu cibagi. Kelelahan otot, muscle fatigue, ototnya lelah gitu, lelah lah, letih gitu ya. Kemudian pusing, light headache ya, pusing ringan karena darahnya tidak mengalir dengan baik. Kemudian ada swelling, pembengkakan ini boleh berlaku pada satu tempat, juga boleh berlaku pada semua tempat. Ya, ini karena kalau penyakit jantung nih, gangguan jantung atau gangguan pembuluh darah ini boleh berlaku secara general ya, secara umum, badan terkena atau hanya bagian tertentu dari badan yang terkena. Jadi bengkak ini kalau dari kaki ya, sering mengalami di kaki karena kaki dia letaknya di bawah dan dia mudah terpengaruh. Kemudian numbness, mati rasa, kebas, baal ya kalau begitu Mbak. Bagi mati rasa ini pada tangan, pada kaki ya. Ini mudah dialami. Kemudian adanya perubahan pada warna kulit. Ini terutama pada bagian yang dipengaruhi ya, bagian terkenal. Jadi ada perubahan warna kulit di sana. Sekali lagi, gejala ini belum tentu ya menunjukkan adanya gangguan pembuluh darah. Misalnya tadi kram otot dan kelelahan otot mungkin disebabkan oleh gangguan pada sistem muskuloskeletal ya, jadi sistem otot dan rangka badan atau sistem saraf. Jadi badan kita ini tidak hanya satu sistem ya, tidak hanya satu sistem seperti kardiovaskuler, tapi ada sistem-sistem lain seperti sistem muskuloskeletal ya, otot dan tulang ya. Kemudian ada sistem saraf. Nah, mungkin kedua sistem ini mempengaruhi otot. Jadi sekali lagi perlu pemeriksaan itu konfirmasi gejala-gejala ini. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi Bapak Ibu Saudara dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah nanti kita sambung nilai waktu dengan membicarakan satu persatu secara detail gejala-gejala yang berlaku pada gangguan jantung ataupun gangguan pada perifer. Jadi kita coba insyaallah nanti bincangkan satu persatu. Sebagai penutup kita baca doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.